Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai hak dan kewajiban pasien di rumah sakit. Adapun referensi utama di dalam sharing ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang hak dan kewajiban rumah sakit. Jadi kalau di video sebelumnya saya bicara tentang hak dan kewajiban rumah sakit, maka pada kesempatan ini saya akan bicara hak dan kewajiban pasien di rumah sakit supaya seimbang. Bagi teman-teman yang belum menonton, nanti silakan mengklik link di bagian atas. Oke teman-teman sekalian, sebagai pengantar untuk membahas masalah ini, saya ulangi lagi bahwa pelayanan kesehatan itu merupakan hak setiap orang. Di dalam konteks hidup bernegara, pelayanan kesehatan adalah hak warga negara. Khusus di Indonesia, ketentuan mengenai hal ini dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negara, pemerintah membangun yang namanya fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu ada banyak dan memiliki jenjang. Ada puskesmas sebagai gatekeeper atau ujung tombak pelayanan kesehatan, kemudian ada rumah sakit dengan berbagai tipe, ya, dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya, ya, ada yang bersifat khusus. Nanti teman-teman nonton di video sebelumnya. Nah, saya juga sudah mengatakan atau memberi penjelasan di video sebelumnya bahwa rumah sakit itu adalah institusi yang unik dan kompleks, ya. Di sana padat modal. Artinya untuk menyelenggarakan suatu pelayanan rumah sakitan itu membutuhkan kapital atau uang yang cukup banyak. Di rumah sakit juga ada penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kesehatan yang lumayan luar biasa juga, ya, dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Di sana juga padat karya karena mempekerjakan begitu banyak orang, termasuk mempekerjakan berbagai macam profesi untuk menangani berbagai macam masalah kesehatan, ya, baik itu untuk urusan promosi, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Nah, ada tuntutan di zaman sekarang bahwa pelayanan rumah sakit itu harus bermutu, ya, dan jangkauannya semakin luas, tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok, ya, dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban tadi. Tentu di sini kita tidak semata-mata menekankan pada hak dan kewajiban konsumen saja atau pasien saja, tetapi juga hak dan kewajiban daripada provider atau penyedia pelayanan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini memang kita akan bicara mengenai hak dan kewajiban pasien di rumah sakit. Nah, di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, diamanatkan bahwa rumah sakit itu berdasarkan asas Pancasila, dan penyelenggaraannya itu didasarkan pada nilai kemanusiaan, ada etika dan profesionalitas, ada manfaat, ada keadilan, ada persamaan hak dan anti diskriminasi, ada pemerataan, ya, ada perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Jadi ini sangat kompleks memang teman-teman sekalian, ya. Nah, untuk membahas mengenai hak dan kewajiban pasien ini, saya akan menuntun kita dengan outline sebagai berikut. Yang pertama, apa kewajiban pasien dalam hubungannya dengan layanan rumah sakit? Yang kedua, apa hak yang diperoleh pasien atas penyelenggaraan layanan rumah sakit? Jadi murni dua ini saja yang akan saya bicarakan di video ini. Hak dan kewajiban pasien dalam konteksnya dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ya, kita mulai dari yang pertama, ya. Apa kewajiban pasien dalam hubungan dengan layanan rumah sakit? Mengenai kewajiban pasien, ya, itu diatur secara khusus. Kalau di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, ini tentang rumah sakit, secara spesifik diatur di dalam pasal 31. Kemudian, ketentuan undang-undang ini diatur lebih lanjut di dalam
pasal 26 dan pasal 27 dari Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Karena di dalamnya kan ada perjanjian, ada perikatan di sana antara pasien sebagai pihak yang membutuhkan layanan dan rumah sakit sebagai pihak yang menyediakan pelayanan bagi pasien. Nah, apa saja kewajiban pasien? Yang pertama, seorang pasien di rumah sakit harus mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Jadi kalau kita sebagai pasien masuk ke rumah sakit, harus baca aturan di sana, ya. Bagi yang memang memiliki kemampuan atau setidaknya keluarga kita yang masuk ke rumah sakit harus membaca peraturan yang ada di rumah sakit, karena ini merupakan kewajiban, ya. Terutama peraturan-peraturan yang umum, ya, yang harus ditaati oleh pasien dan pengunjung. Yang kedua, pasien memiliki kewajiban untuk menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Rumah sakit itu adalah unit yang kompleks dan vital, dipergunakan oleh banyak orang. Jadi saat kita menggunakan, jangan menggunakannya hanya untuk kepentingan kita sendiri, ya, secara kebablasan, tapi harus secara bertanggung jawab sehingga ya, bisa melayani banyak orang. Kewajiban ketiga, seorang pasien, ya, ketika memasuki rumah sakit harus menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan juga hak tenaga kesehatan dan petugas lain yang bekerja di rumah sakit. Kita tidak sendiri di sana, jadi jangan memperlakukan rumah sakit ya seperti milik sendiri. Ya. Kita harus menghormati ada pasien lain yang juga butuh ketenangan, ya, butuh perawatan. Ada pengunjung juga dan ada tenaga kesehatan yang melayani. Masing-masing tahu diri akan haknya. Kita sebagai pasien harus menghormati hal-hal tadi. Yang keempat, seorang pasien harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap serta akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan. Jadi tidak boleh kita menipu. Ketika dilakukan pemeriksaan anamnesis, ya, oleh dokter atau tenaga kesehatan, ya, kita harus memberikan keterangan yang jujur, ya, memberikan suatu keterangan yang akurat kepada tenaga kesehatan. Dalam proses untuk penegakan diagnosis, ya, memang dibutuhkan informasi yang akurat, ya, dan itu dimulai dari pengakuan pasien. Kewajiban kita lah sebagai pasien untuk memberikan informasi yang jujur. Yang berikut, seorang pasien dalam kaitannya dengan layanan rumah sakit harus memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimiliki. Jangan ditutup-tutupi. Kalau memang punya jaminan kesehatan, beritahu bahwa saya masuk berobat sini dengan jaminan kesehatan ini. Kalau tidak punya, beritahu. Supaya apa? Ada tindakan lebih lanjut. Bisa jadi rumah sakit akan bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai penyandang dana untuk menalangi atau menutupi biaya rumah sakit yang tidak bisa dibayarkan oleh pasien. Kita harus memberikan informasi ini, karena ini kewajiban. Yang keenam, pasien harus mematuhi rencana terapi. Tentu rencana terapi ini yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan disetujui oleh kita. Nah, kalau kita sebagai pasien sudah menyetujui itu dan sudah mendapat penjelasan, kita harus mematuhi rencana terapi. Kita harus kooperatif dengan itu, ya. Tentunya ini ya dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Tapi kewajiban kita sebagai pasien adalah mematuhi rencana terapi yang ada, ya. Yang ketujuh, seorang pasien berkewajiban untuk menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya, ya. Jadi kalau dia sudah menyetujui rencana terapi yang direkomendasikan, sudah mendapat penjelasan, ya dia harus siap dengan segala konsekuensi. Kemudian dia juga harus siap dengan konsekuensi kalau dia menolak rencana terapi yang direkomendasikan tenaga kesehatan. Atau sebaliknya, dia juga harus siap dengan konsekuensi jika tidak mematuhi petunjuk yang diberikan, ya, untuk penyembuhan penyakit tadi. Ini kewajiban, ya, kewajiban pasien. Yang kedelapan, pasien itu punya kewajiban untuk memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang dia terima, ya. Tidak ada yang gratis, ya. Harus ada imbal jasa karena di sana pekerjaannya profesi semua. Pekerjaan profesi itulah pekerjaan yang
dia hidup dari pekerjaan itu. Jadi adalah sangat tidak mungkin untuk tidak memberikan imbal jasa kepada profesi yang melayani. Hanya saja memang dalam prakteknya ada kalanya pasien tidak punya uang, ya. Ya mungkin bisa dibayar dengan bentuk yang lain yang bukan uang atau ditanggung oleh pihak lain, ya. Tapi imbal jasa itu sesuatu yang penting dan itu merupakan kewajiban pasien. Kalau memang tidak mampu, maka kita mungkin perlu meminta penyandang dana yang lain untuk memberikan imbal jasa ini kepada rumah sakit. Itu kewajiban ke-8, ya. Nah, bagaimana dengan ketentuan imbal jasa ini? Ya, imbal jasa itu adalah pembayaran atas konsultasi, pemeriksaan medis, tindakan medis, dan pelayanan lain yang diterima didasarkan atas itikat baik pasien sesuai dengan jasa yang dia terima. Ya, itu pengertian dari imbal jasa yang diberikan. Jadi bentuk pembayaran atas segala macam layanan tadi, atas itikat baik. Nah, dalam hal pasien, misalnya kita sebagai pasien tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran imbal jasa ini, ya. Ini diatur juga di dalam undang-undang dan juga peraturan Menteri Kesehatan bahwa pasien itu dapat diberikan tenggang waktu sesuai dengan perjanjian. Jadi silakan pasien bisa membuat perjanjian dengan rumah sakit tentang tenggang waktu, cara pelunasannya bagaimana, kekurangan pembayarannya ditalangi dengan cara apa, kapan, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi secara undang-undang dimungkinkan ini, ya. Jika belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran, dapat melakukan perjanjian dengan ketentuan-ketentuan tadi, sebagaimana tadi, ya, tenggang waktu, cara pelunasan, kekurangan pembayaran, dan harus ditandatangani. Jadi hubungan di sini menjadi hubungan perdata. Ya. Nah, teman-teman sekalian, pasien juga dapat meninggalkan rumah sakit atau pasien baru dapat meninggalkan rumah sakit apabila pasien atau keluarga telah menandatangani perjanjian. Ya, ini secara hukumnya seperti itu, ya. Tentu tidak semudah itu diterapkan di lapangan, ya. Ada sisi-sisi kemanusiaan, ya, ada rasa iba, mungkin juga ada kasus-kasus yang lain yang tidak berhubungan dengan kemanusiaan, tetapi konflik-konflik, ya, relasi antar personal yang kurang baik yang mungkin saja mencederai hubungan antara tenaga kesehatan yang di rumah sakit dengan pasien itu sendiri atau antara pasien dengan institusi rumah sakit itu sendiri. Tapi secara hukum seperti inilah, teman-teman sekalian. Nah, apa hak yang diperoleh pasien atas penyelenggaraan layanan rumah sakit? Kalau tadi kita bicara kewajiban, kurang lebih ada 8. Nah, haknya apa? Apa yang dia peroleh sebagai pasien, ya, setelah melaksanakan kewajiban tadi? Nah, ketentuan mengenai hak ini itu diatur di dalam, ya, pasal 32 di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Ya. Di pasal 32 itu dicantumkan beberapa hak pasien, ya, atas penyelenggaraan layanan rumah sakit. Kita lihat yang pertama, pasien itu berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajibannya. Itulah sebabnya di rumah sakit itu, di kamar-kamar itu ditempel, ya, apa hak dan kewajiban pasien. Tentunya hak pasien menjadi kewajiban rumah sakit. Hak pasien memperoleh informasi, kewajiban rumah sakit untuk menyampaikan aturan tentang hak dan kewajiban pasien. Yang kedua, pasien itu berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Ini hak pasien. Ya. Kalau pengertian manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, saya kira teman-teman sudah tahu. Tapi ini diatur dalam undang-undang dan itu harus dipatuhi, harus dipenuhi gitu maksudnya. Yang ketiga, pasien itu berhak memperoleh layanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Ya, meskipun di Indonesia ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Tidak boleh layanan kesehatan itu untuk penanganan penyakitnya itu harus sama, harus berkualitas. Baik di kelas 3, kelas 2, atau kelas 1 harus sama untuk penanganan penyakitnya. Ya. Harus sesuai standar profesi dan juga standar prosedur operasional.
pembedaan antara kelas 2, kelas 3, kelas 1 itu kan hanya untuk layanan-layanan tambahan lain, ya, soal kenyamanan. Tetapi untuk penanganan medis mestinya sama. Dan ini adalah hak pasien untuk mendapatkan yang berkualitas dari rumah sakit melalui tenaga-tenaga kesehatan. Yang keempat, pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien, ya, sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Ya, ini hak pasien yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Jadi jangan sampai pasien pergi ke rumah sakit justru bukan mendapatkan sesuatu yang baik, justru lebih buruk, ya, akibat dari layanan rumah sakit yang yang keliru atau yang tidak maksimal, padahal sebenarnya bisa maksimal. Contoh misalnya, di rumah sakit tidak tersedia sistem pencegahan penyakit atau penularan penyakit. Akhirnya orang yang ke rumah sakit yang sebenarnya dia tidak menderita penyakit itu, tapi terinfeksi di rumah sakit. Ada infeksi nosokomial di sana. Infeksi yang didapat setelah orang berkunjung ke rumah sakit. Sebelumnya dari rumah tidak apa-apa. Tapi sampai rumah sakit dia kena infeksi penyakit menular yang lain. Berarti ada sesuatu yang ini tidak dia dapatkan, ya, atau hak yang ini tadi, ya, efektif, efisien, terhindar dari kerugian fisik dan materi. Nah, itu salah satu contoh. Belum lagi kalau untuk layanan-layanan yang lain. Ini hak dari pasien. Yang berikut, pasien itu berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Jadi pasien itu berhak. Dia bisa mengadu, ya, mengadu atas kualitas layanan yang dia dapatkan. Yang berikut lagi, pasien itu memiliki hak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Silakan memilih dokter siapa yang dirasa cocok, terkecuali memang tidak ada pilihan sama sekali, ya. Ya, itu mungkin hak ini agak sulit dipenuhi. Demikian juga dengan kelas perawatan. Kalau kelas perawatan ada pengaturannya tersendiri, ya. Jadi kalau misalnya dia anggota BPJS misalnya, anggota JKN yang dikeluarkan BPJS, ya, kalau kartunya untuk kelas 3 ya memang dia idealnya dirawat di kelas 3. Tapi kalau dia bisa dia meminta untuk dirawat di kelas 2, ya harus ada kewajiban yang dipenuhi. Karena kewajiban dan hak tadi awalnya hanya untuk kelas 3. Kalau ingin naik kelas, berarti ada kewajiban tambahan lain, ya. Nah, inilah yang tadi sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Tapi memilih tenaga kesehatan dalam kondisi yang memang punya pilihan itu adalah hak pasien. Hak yang berikutnya dari seorang pasien adalah meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain. Ini dimungkinkan, ya. Jadi pasien punya hak ini. Meskipun dirawat di situ, tapi dia bisa meminta konsultasi kepada dokter lain atau tenaga kesehatan lain yang ya punya izin juga, ya, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Itu bisa bisa dilakukan karena itu memang hak pasien. Yang kedelapan, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya yang terekam di dalam rekam medis itu. Jadi pasien memiliki hak ini, kewajiban rumah sakitlah untuk melindunginya. Makanya teman-teman sekalian, ya, kalau ada orang sakit, ya, di rumah sakit, jangan cepat-cepat kita bertanya sakit apa, ya, atau penyakitnya atau didiagnosa apa. Tenaga kesehatan tidak akan mungkin mengatakan jenis penyakitnya kepada kita yang pengunjung biasa ini yang hanya sekedar bersimpati. Tenaga kesehatan akan menyampaikan kepada keluarga yang merupakan wali atau yang bertanggung jawab terhadap si pasien. Malah yang paling pertama mungkin yang dia akan beritahu adalah kepada pasien sendiri. Ya. Tidak bisa dibuka sembarang mengenai hal itu. Ya. Karena ini ada aturannya. Gitu. Harus menjamin kerahasiaan ini. Ini hak pasien, ya, privasi. Memang bisa dibuka, ya, sebagaimana yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Ya. Tetapi untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja. Misalnya pasien yang membuka sendiri. Nah, berarti rumah sakit terlepas dari kewajiban untuk melindungi tadi. Ya.
Yang berikut, yang ke-9, mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan seluruhnya. Tata cara tindakan, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, komplikasi, prognosis atau prediksi mengenai penyakit ini akan jadi seperti apa, termasuk perkiraan biaya pengobatan. Ini hak pasien untuk mendapatkan. Yang ke-10 ya, memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang dilakukan oleh nakes atau tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Ya, khusus bagi yang didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Ya. Kalau dia sudah tidak sadarkan diri, ya tentu tidak bisa memberikan persetujuan. Ya. Karena hubungan hukumnya akan berbeda antara orang yang masih sadar dan bisa berespon dengan orang yang tidak sadar sama sekali. Itu di dalam hubungan hukumnya itu berbeda. Tapi dalam keadaan yang normal, pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak tindakan. Yang ke-11, pasien berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ya, jadi di rumah sakit itu kan ada tempat-tempat ibadah untuk berbagai macam agama, gitu ya. Ada ruangan khusus lah untuk itu. Itu untuk pemenuhan hak pasien. Ya. Selama tidak mengganggu pasien lainnya, karena di sana kan banyak orang. Nah, yang berikut lagi teman-teman sekalian, pasien itu berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama perawatan. Makanya ada tindakan-tindakan khusus atau treatment khusus dari pihak tenaga kesehatan atau rumah sakit ya, untuk menjaga keamanan dan keselamatan pasien. Mereka memberi tanda-tanda khusus ya, supaya ada yang tidak, kan ada kejadian jatuh dari tempat tidur, jadi dibuatlah sedemikian rupa supaya pasien tidak boleh jatuh dari tempat tidur ya, dengan berbagai macam cara. Ini untuk memenuhi hak pasien, memperoleh keamanan dan keselamatan diri selama perawatan. Yang ke-13, pasien itu juga berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Jadi boleh mengajukan usul, saran, dan perbaikannya. Yang ke-14, menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai. Ini hak pasien. Kadang-kala kan ada dari berbagai lembaga kan mengirim orang-orang tertentu ke rumah sakit yang memberikan pelayanan rohani lah untuk menguatkan pasien-pasien itu. Nah, pasien di dalam ruangan dia memiliki hak untuk menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai agama dan kepercayaan. Karena kadang-kadang kan ada yang datang dan menganggap sama semuanya ya, one size for all, padahal tidak demikian ya. Di dalam bangsal-bangsal ini kan bangsal-bangsal rumah sakit ada kemungkinan terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Yang ke-15, pasien berhak menggugat atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai standar, baik secara perdata maupun pidana. Jadi pasien punya hak untuk menggugat. Ya. Kemudian, perdata tentu ke rumah sakit. Ya. Kalau pidana kan ya mungkin masuknya pidana korporasi ya. Ya, termasuk juga mungkin dengan pidana terhadap tenaga kesehatan. Tapi itu ada ketentuan undang-undang yang mungkin akan saya bahas di video berikutnya tentang malpraktek. Nanti tunggu saja video berikutnya. Yang ke-16 ya, pasien memiliki hak untuk mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai ya, baik melalui media cetak elektronik ya, maupun mungkin dengan media sosial yang lain ya. Jadi pasien memiliki hak untuk itu. Jadi jangan sampai juga rumah sakit kemudian memandang ini sebagai sesuatu yang tidak boleh atau memalukan, karena dijamin oleh undang-undang. Mengeluhkan pelayanan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai itu dijamin haknya. Oke teman-teman sekalian ya, itulah hak dan kewajiban pasien berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang nanti suatu saat akan berinteraksi dengan rumah sakit. Kita membutuhkan layanan kesehatan. Share sebanyak-banyaknya tautan ini kalau penyampaian saya dianggap bermanfaat. Tapi kalau dianggap tidak bermanfaat, ya cukup dinonton sampai sini saja ya. Nanti kita berjumpa lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang rumah sakit, juga mungkin membahas tentang
layanan-layanan lain. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi.